Oh ya, ya, hai guys, ketemu lagi masih bareng gua di Satang Mata Vlog. Ya guys, pulang kerja gua hari ini. Wow, gila enak-enak pulang kerja. Eh, pulang kerja sore-sore. Alhamdulillah bisa pulang jam segini. Enak, masih bisa lihat terangnya langit. Anjay bahasa gua, men. Anjing, gua gak bisa rendering pakai ini. Ya, oke guys. Oh, oke guys, ada yang beda hari ini sama gua. Di sini udah nggak ada lampu tembak gitu kan. Terus tampilannya juga motor gue udah jadi kayak gini. Aduh. Ya guys, sekarang gua pakai Matic. Pakai ya Honda Beat. Sementara waktu entah sampai kapan. Jadi gua udah nggak bisa pakai emput. Rip emput. Ya, gua bener-bener harus pakai Matic karena beberapa hal. Monggo, monggo. Oke guys, jadi gua di sini cuman mau cerita aja sih kenapa gua nggak pakai emput. Dan kenapa gua pakai maksudnya kenapa kenapa gue pakai matic nggak pakai emput, dan kenapa gua udah nggak bisa lagi pakai emput. Anjay, aneh gua pakai matic. Ya, ya oke guys, jadi gini ceritanya. Kenapa gua nggak pakai input dan nggak bisa pakai gua pakai beat dan nggak bisa pakai input lagi. Gua ganti motor sekarang guys. Cie, motor baru enggak lah. Jadi gini. Udah lama sih sebenarnya gua mau bawa si input berobat ke dokternya. Karena ada beberapa hal, ada beberapa faktor ya, karena simput gua rasa-rasa mengalami trouble sedikit di bagian seher. Entah kena templarnya, entah kena noken asnya, stang piston atau pistonnya gua nggak paham sih. Tapi yang pasti dari bagian seher gitu. Cuman berhubung guanya masih belum punya duit, masih ngumpulin duit. So, gua tahan-tahan, gua tahan-tahan sementara gitu kan. Gua tahan-tahan sampai gua bisa ngumpulin duit buat benerin simput ya kan. Nah ternyata guys, beberapa hari yang lalu, wah jay, kayaknya piston gua macet akhirnya. Karena emang udah nggak keburu, simputnya udah terlalu sekarat mungkin ya, jadi udah komplikasi. Udah komplikasi. Em, dan akhirnya simput sama sekali nggak bisa, nggak bisa dipakai di tengah-tengah perjalanan gua pulang, dan akhirnya terpaksa gua dorong sejauh berkilo-kilometer ke bengkelnya temen gua mekanik ya. Gua mekanik gua biasanya gua nyervisin si input. Ya, dan si input gua bawa ke sana, gua tanya, "Masalahnya apa nih? Kok bisa kayak gini?" Nah, dia juga tanya sih. Sebenarnya dia udah tahu problematika motor gua, sebenarnya udah tahu gitu kan. Cuman dia tanya kenapa kok sampai kejadian sampai bener-bener ini nggak bisa jalan. Nah, gue jelasin. Gue jelasin gini gitu kan. Ternyata awalnya sih emang ada suara suara sedikit kasar, sedikit banget, cuma tik 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 gitu doang di daerah seher. Tapi lambat laun jadi kasar kayak fuso. Jadi kayak fuso gitu kan. Alhasil ya udah, tambah kasar, gue belum punya duit gitu kan. Hanya mati, gue bilang gitu. Terus juga ditanya, lo pernah telat ganti oli gak? Lo pernah
sampai kehabisan oli nggak? Gua jawab nggak pernah. Gua make baik-baik aja. Gua ganti oli juga sebulan sekali gitu kan. Eh, Terus katanya gini, oke deh, ini ntar gua cek aja deh. Mungkin eh, entah templarnya atau kenasnya mungkin udah aus gitu kan. Mudah-mudahan nggak kena piston sama stang pistonnya katanya gitu kan. Tapi kalau gua rasa sih pasti kena gitu kan. Udah pasti gitu kan. Terus gua tanya berapa lama nih? Waduh, gua nggak bisa mastiin sih ini berapa lama gitu. Dan alhasil ya, ya udah akhirnya gua pakai Beat untuk sementara ini. Jadi ya goodbye input, rip, rest in peace untuk sementara waktu. Simput harus diopname, harus operasi besar, harus turun katanya sih. Ini harus turun nih katanya. Entah turun mesin, entah turun share, gua nggak paham. Tapi dia bilangnya ini harus turun nih katanya gitu. Ya oke lah. Kalau emang itu yang harus dilakukan, it's okay ya. Mau gimana lagi gitu kan. Hanya gua pakai beat ini, beat. Gua pakai beat akhirnya gitu kan. Nah di sini ya gimana ya, selain cerita gue juga gimana ya, ya mungkin ngasih saran atau apa gitu ya. Gua nggak berusaha sok tahu di sini ya, soalnya gua sendiri ngalamin ngalamin kejadian yang buruk buat motor gua gitu kan. Jadi ini juga pesan, sebenarnya pesan dari mekanik gua sih. Jadi sayangilah motor lo gitu kan, jangan jadi apaan sih, sabar gitu loh. Jadi gini, lo kalau ngerawat motor lo gitu kan, selain ganti oli rutin dan servis rutin, jangan cuman gitu doang, jangan cuman ngandelin, istilahnya ngandelin ngandelin mekanik pada saat rutinitas itu berlangsung gitu kan. Misalnya ganti oli 2 bulan sekali, apa 3 bulan sekali gitu semisal, terus servis 3 bulan sekali. Jangan cuman gitu, tapi lu nya juga harus peka gitu kan, peka sama motor lo gitu kan. Ini kerusakannya kayak gimana sih, perubahan, ada perubahan apa aja gitu kan. Lo harus peka dan jangan sampai terlambat kalau untuk urusan mesin motor. Itu sih sarannya mekanik gua. Takutnya nanti, biasanya gini, mesin motor tuh kalau udah rusak satu terus dibiarin biasanya merembet, katanya sih gitu. Mekanik gua bilangnya kayak gitu sih. Jadi sesegera mungkin kalau misalnya udah ada perubahan ya udah, perubahan perubahan di, maksudnya perubahan entah mungkin performa atau apa gitu, sesegera mungkin. Jadi jadi sesegera mungkin konsultasikan dan tanyakan sama mekanik yang terpercaya gitu kan. Soalnya apa, nanti takutnya kalau merembet rusaknya itu udah pasti biayanya juga makin 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 mahal juga gitu kan, makin banyak, dan kerusakannya juga makin merembet gitu. Itu sih sarannya. Nah terus selain itu, selain lu bener-bener harus peka sama kondisi motor lu gitu kan, lu juga istilahnya makainya jangan jangan seenaknya gitu kan, biar istilahnya apa ya, nggak mengundang kerusakan yang parah gitu kan. Jadi misalnya lu udah kondisi gini, tau-tau lu lu gaspol gitu, gaspol berhenti. Nah jangan kayak gitulah gitu. Jadi sayangilah dia, jangan dipaksa, jangan diforsir terus gitu kan. Lu harus ngecek, nggak hanya spare part luar, spare part luar yang gue maksud di sini kayak rantai mungkin ya, terus kampas rem itu kan spare part luar kalau menurut gua. Terus udah gitu apa, angin pada ban, tekanan angin ban gitu kan, tekanan ban. Jangan cuman itu aja, lampu, terus udah gitu apa kayak spion kayak atau apa, jangan cuman itu aja, tapi lu juga harus bener-bener perhatiin spare part dalamnya. Jadi kalau kayak gua gitu kan, di sehernya ada suara yang nggak nyaman atau aneh atau ada perubahan yang signifikan, lo segera konsultasikan gitu. Sebenarnya ada nggak ada duit, lo harus paksa daripada motor lo makin hancur. Nah nanti kalau udah makin hancur, sorry, maksudnya kalau sedikit telat makin hancur, makin merembet, yang susah lo gitu kan. Nggak cuman mekaniknya aja, mekaniknya harus lihat semuanya, harus bongkar semuanya gitu kan. Yang paling susah itu ntar lo gitu kan, pembiayaannya makin mahal, terus waktu waktu untuk proses nyervisnya, operasinya juga mungkin berlangsung lama gitu kan. Apalagi kalau misalnya emang bengkel yang lu tuju bengkel yang istilahnya emang rame, terpercaya dan kerjanya bagus, pasti kan
pelanggannya juga banyak yang ngantri gitu kan. Nah, itu ya kan. Itu sih saran-sarannya gitu. Nah, jangan kejadian kayak gua gitu kan. Ketika udah parah sampai bener-bener tuh motor nggak bisa jalan, baru gua kasihin ke bengkel gitu. Nah, gua sih ya bisa dibilang gua diomelin gitu jadinya kan, oh, udah parah banget baru dibawa ke sini gitu kan. Padahal kan gua udah nyaranin dari kemarin-kemarin gitu kan. Sesegera mungkin lo bawa ke sini biar gua cek gitu. Nah, gua juga bilang, gua emang belum ada dana. Lo kalau dana sih lo pikirin belakangan, yang penting lo tahu ini penyakitnya apa gitu. Lo penyakitnya dari mana, bermula dari mana, dan penyakitnya kayak kayak gimana gitu. Biar nanti ada penanggulangan untuk sementara. Katanya gitu. Jadinya biar kitanya nggak riuh apa ya, riuh itu apa ya, biar kitanya nggak riuh itu bahasa Sunda sih Kang Ejegum yang tahu kalau riuh mah apa ya, bukan riuh apa ya, riuh repot lah istilahnya, biar kitanya sendiri nggak repot gitu loh, nggak belingsatan nggak apa gitu kan. Nah itu jadi mungkin segitu dulu guys ya, curhatan gua dan mungkin omongan-omongan gua yang mungkin mungkin nggak apa ya, nggak jelas lah, tapi gua harap sih bermanfaat sih buat kalian gitu kan, bermanfaat buat kalian gitu, nambah pengetahuan, nambah wawasan gitu kan. Jadi sekian segitu dulu curhat dari gua gitu kan. Sorry itu saya kalau ada salah-salah katanya gitu ya, gua mohon maaf. Di sini gua nggak berusaha untuk ngajarin, nggak berusaha untuk sok tahu, sok jadi guru atau apalah. Soalnya gua juga ya lo tau sendiri, gua nggak paham mesin motor gitu kan. Maksudnya gua nggak paham motor, tapi gua berusaha untuk ngerti itulah gitu kan. Mungkin dengan gua cerita pengalaman gua ini, teman-teman ada yang tahu gitu kan, ada yang tahu itu kenapa bisa kayak gitu. Padahal gua nggak pernah yang namanya telat ganti oli sampai kehabisan oli, gua nggak pernah gitu kan. Bisa sharing-sharing juga, mungkin pernah punya pengalaman yang sama sampai pistonnya macet. Macet, bener-bener macet pistonnya, nggak mau jalan. So sekian dari gua. Sorry to say, sekali lagi kalau ada salah kata, please subscribe channel gua, like, share, and comment kalau berkenan gitu ya, kalau lu suka sama video gue. Dan sampai ketemu di video-video gua berikutnya. Ya, welcome Beat. Rest in peace Emput untuk sementara waktu. Dia di operasi besar, mudah-mudahan operasi lu lancar. Cepat sembuh ya kan. Mana biaya operasi lu nggak ditanggung BPJS pula, anjay, nggak di cover sama BPJS. Ya kan. Oke deh, sekian film dari gua. So, bye.